terus agama Katolik, alamat rumah beliau di Kelurahan Liliba, alamat kantor Oipoi, Jalan Tamrin. Terus beliau dari SD, SMP itu dari Adonara, Adonara Tengah dan Adonara Timur. Kecuali SMA-nya di Flotim ya, Larantuka. Larantuka, terus masuk ke Fakultas Hukum UKW, terus pasca sarjana di Undana. Bapak Ibu, beliau telah banyak mengikuti pendidikan, di antaranya yaitu pendidikan khusus profesi advokat, terus diklat, pendidikan kader anti narkoba, latihan kepemimpinan kader, dan dari segi jabatan beliau pernah menjadi staf hukum kantor advokat DKD Pradi Pak ya, DKD Pradi, terus termasuk menjadi redaktur majalah Marga Siswa, LPP PMKRI Pusat, terus sebagai asisten kantor komisi yudisial wilayah NTT, terus PLT koordinator, dan sekarang beliau menjadi koordinator untuk KY wilayah NTT sampai sekarang. Makanya masih muda, tapi beliau ternyata sudah banyak melalui beberapa karir. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada beliau untuk membawakan materi. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Kakandaku. Ini karena senior di kampus jadi kita harus panggil Kakanda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pakai berdiri ya, karena biar lebih ganteng sedikit lah. Ya. Karena kita latar belakang aktivis itu kalau bicara harus pakai berdiri. Kalau pakai duduk saya rasa kurang bagus begitu. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang telah mengundang kami. Saya sejak di KY sangat dekat lah. Sangat dekat itu bukan apa-apa. Cuma sejak Pak Busra, Ketua Pengadilan Tinggi, saya sudah sering ke situ. Sampai Pak Busra jadi Hakim Agung, itu juga kita yang memproses, ikut juga melakukan tracking terhadap beliau. Saya senang beliau sekarang sudah jadi Hakim Agung. Pergantian sampai di zaman Pak Abdul Hakim ya, itu juga saya sempat. Sekarang lagi ikut seleksi Hakim Agung. Sudah lulus, puji Tuhan. Ya. Artinya bahwa dari NTT, kalau banyak orang di Jawa itu, saya pernah 2 tahun di Jakarta, katanya NTT itu jauh. Oh, itu tempat yang tidak baik, biasanya kalau disanksi baru ke NTT. Buktinya orang dari NTT langsung jadi Hakim Agung, kan begitu. Ya. Yang berikut, selamat berjumpa, salam kenal untuk Bapak dan Ibu pimpinan, Ketua Pengadilan Agama dan Wakil, Bapak Panitra. Di sini saya kenal ini Abang Rifai, ini sempat ke kantor, kami sering diskusi. Ada kakanda kita Pak Rashid, KPA Kupang, kita sering bertemu di Muhammadiyah karena saya juga pernah jadi dosen di sana. Saya 2 mata kuliah di sana. Iya. Iya, beliau ini waktu seroja kami sama-sama bersihkan. Tadi baru saya lihat dia. Iya. Iya. Karena rumah saya itu juga bersebelahan dengan rumah persinggahan orang Bima. Iya, jadi kita itu tetangga. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya dari Adonara. Mungkin tadi ada sempat, Adonara mana? Saya Adonara Tengah. Asal dari desa Hoko Horowura. Iya, Horowura. Iya. Ya, ya. Jadi kami datang ke Kupang, saya kuliah 2006. Kalau saya kelahiran 87, rasa-rasanya Bapak Ibu pimpinan ini tidak ada yang 87. Jadi saya berdiri di sini, saya bicara di hadapan orang tua saya dengan abang-abang saya, begitulah. Ya, karena saya masih muda, dan kebetulan saya yang paling muda untuk pimpinan KY untuk provinsi, saya yang paling muda. Ya. Saya yang paling muda, dan waktu kami seleksi juga saya yang paling muda. Jadi ya puji Tuhan, ya mungkin karena perkenan Tuhan lah kita bisa ada di tempat ini.
pengalaman kita, saya lebih banyak sebelum di KY, saya di Jakarta di pengurus pusat PM3, saya presidium gerakan kemasyarakatan. Jadi ya saya selalu di Jakarta, kita mengadvokasi. Saya kalau di Germas itu kepala demo. Jadi saya ya namanya gerakan kemasyarakatan itu kepala demo. Jadi saya selama 2 tahun di Jakarta ya selalu di situ. Jadi ketika ada di KY, orang rata-rata di KY itu Bapak Ibu, selain pimpinan, rata-rata pegawai KY itu aktivis dari HMI, dari GMNI, GMKI, PMKRI, karena di situ tuh rata-rata anak muda semua. Mungkin karena lembaga ini lembaga baru pasca reformasi, sehingga yang masuk ke situ rata-rata aktivis. Ya, sehingga kalau di KY itu tidak terlalu birokratis. Dengan pimpinan itu kita biasa-biasa saja. Tidak ada yang birokrasi. Bahkan pimpinan dari Jakarta juga saya tidak pernah jemput, karena mungkin juga mereka juga aktivis juga. Ya, itu perkenalan singkat. Kita masuk ke slide-nya, langsung kita ke materi. Saya tadi juga bawa oleh-oleh buku KEPPH. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya bawa untuk mengingatkan kembali. Ya. Sebelumnya. Kembali. Jadi saya sudah menikah. Istri, anak satu berumur 5 tahun. Anak saya Guardiano Revolusi Lamarian. Jadi nama revolusi itu merefleksi bapaknya lah gitu. Ya. Karena saya waktu permandian di gereja tolak. Wah, kita orang Katolik itu tidak boleh, harus ada nama Santo Santa. Saya bilang Santo Santa itu kan saya tidak kenal mereka. Mereka itu kan orang barat. Kalau saya punya anak itu kan ya apa yang saya kasih nama kan merefleksi kehidupan bapaknya. Saya kan bertanggung jawab atas dia. Jadi ya banyak bilang, nama itu terlalu berat, nanti kamu bikin beban ke anak. Bukan berat, apakah saya yang berpikir kecil atau kamu yang berpikir besar, atau sebaliknya, kan begitu juga. Jadi saya sudah punya istri, anak satu. Next. Semua hanya karena cinta. Ya, kita datang ke sini juga karena mencintai Pengadilan Tinggi Agama lah. Ya. Yang berikut, di undangan itu saya diminta untuk memaparkan materi, menyampaikan materi tentang kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Jadi, next. Pengawasan Mahkamah Agung. Jadi di judul itu saya rubah, karena Komisi Yudisial itu sejatinya tidak mengawasi Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung itu kan lembaga. Yang kita awasi itu kan hakim, bukan Mahkamah Agungnya. Sepakat Bapak Ibu ya? Iya. Jadi itu yang kadang juga salah persepsi. Komisi Yudisial itu setahu saya tidak mengawasi Mahkamah Agung. Yang diawasi itu hakimnya. Artinya pengawasan eksternal. Kalau Mahkamah Agung itu kan institusi lembaganya. Karena di situ ada bawasnya dan segala macam. Kalau Komisi Yudisial itu apa ya? Kalau kita masuk ke dasar hukum, saya jujur saja, kami waktu pertama kali KY NTT itu kan dibentuk tahun 2014. Kami yang pertama. Banyak orang yang tidak mengenal KY. Bahkan orang hukum juga banyak yang tidak tahu KY. Padahal lembaga ini ada di Undang-Undang Dasar. Kewenangannya itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita buka Undang-Undang Dasar bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, itu kan jelas di situ tentang kedudukan Komisi Yudisial. Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, terus pasal 24B tentang Mahkamah KY, pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Kalau kita buka di pasal 24A, itu kan jelas di situ. Kewenangan KY mengusulkan calon hakim agung untuk dibawa ke DPR. Pasal ini yang bikin banyak orang juga tidak mau mendaftar jadi calon hakim agung. Karena mereka bilang, kalau ke DPR nanti politik juga. Ini yang masalah. Betul Bapak Ibu ya? Banyak, karena pengalaman kita kemarin, waktu tahun lalu, itu ada seleksi calon hakim agung. Pak Yohanes Priana, itu di bagian pidana, dia ikut seleksi. Dia lulus. Saya waktu itu bertemu dengan WKPT-nya. Saya tanya, Pak William, sekarang dia kemarin lulus atau tidak? Saya belum ikut itu. Saya bilang, Pak, ikutlah Pak Wakil. Dia bilang, wah saya tidak mau ikut. Kenapa? Saya tidak punya jaringan di DPR. Saya bilang ya, karena orang sudah berpersepsi kalau ke DPR
harus melalui proses politik karena memang di sana lembaga politik. Tetapi saya bilang, saya yakin dan percaya kalau KY itu selalu memilih yang terbaik. Sehingga kalau sampai di DPR mereka ada macam-macam, intinya kita sudah mengirimkan yang terbaik. Karena kita tidak mungkin bisa mengintervensi yang ada di sana. Jadi kalau kewenangan itu. Yang berikut pasal 24B, Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Saya selalu kalau bawa materi di mana-mana, saya selalu menekankan pasal 24B ayat 1. Jadi Komisi Yudisial itu pertama menjaga, bukan menegakkan dulu. Dia menjaga dan menegakkan. Ini kan dua frasa yang berbeda. Kalau menjaga itu kan preventif. Jadi Komisi Yudisial itu hadir untuk menjaga hakim. Jadi kadang saya jujur saja, kita kadang-kadang ke daerah, saya jujur saja, sejak KY NTT berdiri, saya belum pernah berkunjung ke pengadilan agama. Kenapa? Karena selama saya di NTT, belum pernah laporan terhadap hakim di pengadilan agama. Ini saya jujur saja, kalau laporan langsung saya tidak tahu, tetapi kalau laporan melalui kita, belum pernah ada laporan berkaitan dengan pengadilan agama di bawah PTA Kupang. Itu belum pernah ada, sehingga saya belum, kalau saya kenal Pak Rifai dengan Pak Rashid karena memang sering kami ketemu di Muhammadiyah dan beliau ini juga dulu di Pengadilan Negeri Kupang. Iya, agama, Pengadilan Negeri Agama. Jadi tugas kita itu kan pertama menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi KY itu kan hadirnya untuk menjaga. Setelah menjaga baru menegakkan. Jadi banyak orang ini KY itu harus begini, penangkapan itu tidak. Kita kan menjaga kehormatannya dia dulu. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi dalam rangka menjaga itu kita KY juga kan nanti di turunannya itu ada melakukan advokasi terhadap hakim. Ketika dia diintimidasi, diserang, kita hadir. Itu dalam rangka untuk menjaga. Yang berikut kalau di bawahnya itu tentang tata cara perekrutan pimpinan KY, saya pikir saya tidak usah jelaskan lagi. Yang penting penekanan saya itu pada pertama menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kata menjaga itu yang selalu saya kemana-mana itu saya tekankan. Jadi kita itu saling menjaga lah begitu. Jadi bukan hanya menegakkan. Kalau menegakkan itu kan represifnya. Ketika kita sudah menjaga, tetapi ketika ada laporan ya kita proses. Kayak kemarin Bapak Ibu, kalau kita hadir di sini, kemarin tadi malam ada teman WA saya, berita di Detik, penangkapan hakim di Rangkas Bitung. Kita sedih tidak Bapak Ibu? Pasti kita sedih. Coba kita membayangkan, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu tertangkap karena menggunakan narkoba. Masyarakat akhirnya berpikir begini, bagaimana kalau mereka sedang menyidangkan perkara, mengambil putusan itu sedang dalam posisi mereka oleng narkoba. Itu kan ketika ada persoalan tentang hakim, bukan saja Mahkamah Agung yang diserang dalam tanda putih, tapi Komisi Yudisial juga. Kalian ini buat apa saja ya? Ini orang kan beda-beda ya, tidak mungkin kita awasi satu orang persatu karena ini kan oknum. Bukan hakim itu ada 8.000 lebih. Kalau satu yang bermasalah, tidak boleh kita mengeneralisir bahwa semua itu bermasalah. Jadi next. Yang berikut saya singgung sedikit tentang sejarah KY. Jadi KY ini kan lahir pasca reformasi 1998. Jadi kalau Mahkamah Agung usianya sama dengan usianya Republik ini. Jadi kalau Mahkamah Agung sudah mapan, karena memang dia usianya sama dengan usia Republik ini. Kalau KY, ya kita ini baru. Kita harus akui bahwa kita baru, kita belum mapan ya, karena kita baru, berusia belum 17 tahun juga. Ya, kita belum 17 tahun, jadi belum dewasa. Ya, jadi itu 98, salah satu tuntutan dari reformasi itu kan penegakan supremasi hukum. Kita tahu dulu kan Mahkamah Agung itu kan ada di bawah Departemen Kehakiman kalau saya tidak salah ya. Itu kan di bawah kementerian. Kalau saya tidak salah. Kalau saya salah Bapak Ibu koreksi saya. Jadi bagaimana mungkin dia itu mandiri kalau dia itu ada di bawah presiden karena di bawah kementerian. Ya, kita bersyukur dari reformasi itulah Mahkamah Agung berdiri dan lahir juga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial
dan DPD. Tapi kalau di bidang kekuasaan kehakiman, lahirlah Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami selalu gara-gara di Komisi Yudisial itu, kami selalu gara-gara sedikit. Kami bilang kami ini anak kandung dari reformasi, karena tadi itu yang bikin kami agak bangga sedikit lah. Ya, next. Yang berikut kedudukan Komisi Yudisial. Karena diminta tentang kedudukan, ya saya harus jelaskan. Saya jujur saja, banyak orang yang tahu, Bapak Ibu kalau mau tahu, banyak orang juga yang tidak di bidang hukum, mereka pikir Komisi Yudisial itu sama seperti KPU, karena mungkin namanya komisi. Ya, jujur ini, ada yang pikir itu seperti KPU lah begitu. Tetapi kalau orang hukum atau belajar tata negara, pasti dia tahu lah kedudukan dalam struktur lembaga negara itu kan jelas itu. Kalau dalam pemisahan kekuasaan negara itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif, ada juga pembagian kekuasaan negara. Kalau pemisahan kekuasaan itu kan eksekutif, legislatif. Kalau eksekutif di bawah presiden, legislatif MPR, DPR, DPD, kekuasaan kehakiman ya kalau kita merujuk di Undang-Undang Dasar itu kan MA, MK, KY. Meskipun kami berdebat di UI, ada salah satu profesor, dia bilang KY itu sebenarnya tidak boleh masuk ke kekuasaan kehakiman karena dia kan tidak memeriksa dan memutus perkara. Saya bilang ibu protes saja, rubah amandemen saja Undang-Undang Dasar, karena di Undang Dasar bilang begitu. Kalau ibu, saya pernah berdebat di UI waktu saya pendidikan advokat di sana, salah satu profesor dia bilang KY itu tidak boleh ada di kekuasaan kehakiman karena dia kan tidak memeriksa dan memutus perkara. Saya bilang ya itu ibu omong begitu, cuma kalau di Undang-Undang Dasar dia bilang itu ada di kekuasaan kehakiman di bab 9. Jadi kalau kita buka di kedudukan sama, kedudukan Komisi Yudisial, MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, kita sama, sederajat. Jadi kalau orang yang mereka bilang Presiden itu harusnya lebih tinggi, saya bilang tidak, kita tuh sama, sederajat dalam struktur lembaga negara itu kan sama. Karena kenapa harus sama? Supaya ada check and balances kan begitu. Karena dalam teorinya kekuasaan yang besar itu cenderung disalahgunakan, sehingga antar kekuasaan negara itu saling mengimbangi, saling check and balances. Jadi posisi presiden dengan ketua MA itu sama, dalam konteks negara itu sama. Posisi ketua KY dengan presiden sama. Sehingga kalau kita lihat apel 17 Agustus, mereka duduk sederajat. Kalau kita perhatikan di apel 17 Agustus, ketua MA, ketua KY, ketua BPK duduk setara dengan presiden. Itu karena secara kelembagaan negara itu sederajat. Jadi begitu. Next. Yang berikut saya singgung sedikit mengapa diperlukan KY. Jadi KY itu lahir tuh sebenarnya kan berkaitan dengan pengawasan terhadap hakim itu kan sudah ada pengawas internal yaitu Bawas MA. Tapi kalau kita merefleksi kenapa lahir KY, karena dianggap Bawas mungkin saja belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap hakim secara internal, sehingga dibutuhkan satu pengawas eksternal. Maka lahirlah Komisi Yudisial dengan salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap hakim. Jadi Bawas MA dianggap mungkin saja belum optimal. Kalau saya bilang tidak optimal, tidak maksimal, nanti takutnya orang tersinggung lagi. Iya, jadi kita gunakan itulah. Kalau optimal ya, kalau kita nonton TV ada penangkapan terhadap hakim, itu saya jujur saja, saya rasa karena kita di KY, saya merasa bahwa hakim itu sudah bagian dari saya. Sehingga kalau ketika ada penangkapan kemarin di PN Surabaya, setelah penangkapan di PN Surabaya kita lihat, tetapi setelah ada konferensi pers di KPK yang menghadirkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di KPK, itu saya juga senang. Artinya menunjukkan bahwa KY dengan MA sekarang itu sudah solid lah begitu. Yang berikut, dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluarmartabat serta menjaga perilaku hakim, keinginan besar dari masyarakat dalam mencari keadilan melalui peradilan yang bersih, ya merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akibat judicial corruption atau mafia peradilan, dan adanya keinginan untuk melakukan pengawasan atas perilaku hakim di luar teknis judisial
oleh sebuah lembaga independen. Jadi tidak hanya bawah saja, tetapi ada lembaga eksternal. Berkaitan dengan mafia peradilan ini, tadi saya baru habis cerita, saya sampai di situ saya cerita. Sebelum saya datang ke sini, saya cerita sedikit, tidak apa-apa ya. Yang penting saya tersebut nama orangnya dengan pengadilannya. Tadi saya sebelum saya ke sini ada masyarakat datang marah-marah di kantor. Oi Pak ini sekongkol dengan hakim. Sementara menangis. Ini baru kejadian tadi sebelum saya ke sini. Pak ini sekongkol dengan hakim. Saya bilang, maksudnya bagaimana Pak? Kami ini kan sudah melapor di sini. Saya itu sudah melapor di sini dari tahun 2019. Kenapa tidak ada proses? Saya bilang, laporan, saya cek. Saya bilang begini Pak, saya langsung kontak ke Jakarta. Karena tugas kami di sini sudah selesai. Selanjutnya ada di sana. Jadi ternyata laporan orang tua ini bahwa ada permintaan uang dari hakim 50 juta melalui pengacara. Jadi pertama kasih 75 juta, setelah itu ada kasih 50 juta lagi kepada pengacara untuk hakim untuk uang terima kasih. Ini baru tadi. Jadi waktu laporan ke KY, tadi saya cek di sistem, laporan itu aduan itu sudah ditutup. Kenapa? Karena tidak ada alat bukti. Kenapa tidak ada alat bukti? Pelapor itu tidak berhasil membuktikan bahwa uang yang dia kasih ke pengacara itu sampai ke tangan hakim. Kan bisa juga bawa nama. Ya, jadi saya bilang, Pak, ini sudah ditutup. Kenapa? Karena Bapak tidak bisa membuktikan bahwa uang yang Bapak, dia bilang ada kwitansi. Saya bilang kwitansi yang Bapak kasih, yang Bapak pegang itu kan kwitansi antara Bapak dengan pengacaranya Bapak, bukan kwitansi antara pengacara dengan hakim. Dia bilang, iya betul juga sih, iya. Jadi karena Bapak tidak bisa menghadirkan kwitansi antara pengacara dan hakim, mohon maaf saja. Saran saya, Bapak lapor pengacara ke polisi saja. Dengan Bapak lapor pengacara ke polisi, dia akan buka. Itu aja. Kalau Bapak bisa buktikan saya sekongkol dan hakim, satu saja alat bukti, saat ini juga saya mengundurkan diri. Iya, saya mengundurkan diri. Karena saya juga minggu lalu itu diposting di Instagram Komisi Yudisial yang pengikutnya 300.000 lebih. Ketua KYNTT itu sekongkol dengan hakim. Aduh, saya pusing juga ya. Nama di Instagram, apalagi kalau kita punya istri baca, itu juga bahaya Pak. Iya, nanti dia bilang, Pak ini bagaimana? Ya, iya Pak, itu malam kita bisa tidur di sofa Pak. Iya. Jadi itu, jadi saya baru ketika di-share ke publik begitu, orang mulai screenshot, baru kirimlah ke grup Komisi Yudisial. Pusing saya mau tanggapi yang mana. Saya bilang begini, kalau bisa dibuktikan saya sekongkol dengan hakim, satu saja alat bukti yang bisa diverifikasi validitasnya, saya mengundurkan diri. Akhirnya saya langsung telepon ke Jakarta, ke bagian Palimor. Saya bilang saya minta di take down status itu yang dikomen oleh netizen itu, saya minta di take down. Kalau tidak di take down, saya akan lapor ke Polda. Karena saya merasa memang tidak menyebut nama saya, tetapi kalau menyebut KY dan pimpinan, pasti saya yang dituju dong. Ya, biar saya lapor ke Polda dulu, laporan polisi itu saya posting bahwa saya sudah melapor. Kadang juga netizen itu juga bikin kita pusing, Pak. Ya. Ternyata karena dia juga tidak puas. Dia tidak puas karena laporannya itu tidak terbukti, karena itu soal pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum itu kan kewenangannya hakim, kita tidak bisa intervensi. Jadi ada salah persepsi dari masyarakat bahwa kalau mereka melapor hakim itu hakimnya harus dipanggil, putusannya harus dirubah. Itu yang salah persepsi. Kita lanjut. Next. KY di negara lain. Jadi kalau KY itu bukan hanya di Indonesia. Kalau kita buka literatur, itu sudah di banyak negara, termasuk di negara anggota PBB itu sudah ada 43 negara yang ada lembaga Komisi Yudisial. Termasuk di Filipina, kalau di Asia, Filipina, Jepang. Next. Jadi Komisi Yudisial itu bukan hanya di Indonesia. Jadi di negara lain juga ada lah. Yang berikut wewenang. Wewenang tadi saya sudah jelaskan. Pertama, wewenang yang bersumber dari konstitusi, itu Komisi Yudisial bersifat mandiri mengusulkan
calon hakim agung dan tugas lain dalam rangka menjaga, menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau kita buka di Undang-Undang 18 tentang perubahan Undang 22 2004 tentang Komisi Yudisial dan di 4 paket undang-undang ya. Kalau Bapak Ibu di Mahkamah Agung pasti tahu 4 paket di undang-undang kan tentang ada 4 peradilan itu. Meskipun di 4 paket undang-undang itu kan sebagian kewenangan KY kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 5 tahun 2006. Yaitu pertama tentang pembatalan tentang seleksi bersama hakim. Itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kewenangan Komisi Yudisial untuk pengawasan terhadap hakim konstitusi juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Itu kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim MK itu dibatalkan oleh MK. Dan saya menulis tesis S2 saya tentang itu. Menurut saya itu keliru. Karena hakim konstitusi melanggar asas hukum nemo judex in causa sua. Hakim tidak boleh mengadili perkara tentang dirinya. Dan tulisan saya itu kemarin dibenarkan oleh Prof. Yusril. Dia bilang putusan itu merupakan warisan terburuk dari rezim Prof. Jimli Asidiki. Waktu perkara Demokrat kemarin, dia singgung. Dia bilang Prof. Jimli itu pernah mengeluarkan putusan yang paling buruk dalam rezim MK, yaitu pembatalan itu karena mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya. Dan tesis saya S2 itu tentang itu. Dan saya cerita sedikit. Tesis saya waktu itu ada pro kontra. Menurut sebagian dosen itu boleh. Tetapi ternyata ada mujizat. Besok saya ujian tesis, malam ini Patrialis Akbar ditangkap. Jadi saya bilang ada bahan juga. Ya karena tidak diawasi kadang begitu. Memang diawasi juga kadang ditangkap. Tapi kalau yang diawasi saja ditangkap, apalagi kalau tidak diawasi. Kita membayangkan Akil Mukhtar ditangkap. Saya tuh heran. Orang ini gajinya 100 lebih juta. Kita kan tahu ketua MA punya gaji berapa, ketua KY gaji berapa. Ratusan juta Pak. Masih korupsi uang, lalu uang itu tidak dipakai Pak Rifai. Setelah dilakukan penyidikan, uang itu disimpan di dinding. Aduh, saya bilang, aduh, rugi sekali ya. Coba kasih ke kita. Iya. Uang itu dikorupsi lalu disimpan di dinding. Aduh, saya bilang. Kita next, nanti kita next. Yang berikut, wewenang Komisi Yudisial. Tadi saya sudah sampaikan kalau wewenang ini kita harus selalu merujuk ke undang-undang ya. Di Undang-Undang 18 2011 itu pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga tadi, menetapkan kode etik bersama Mahkamah Agung yang tadi saya sudah bagikan. Yang berikut, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik. Next. Jadi ini tugas Komisi Yudisial. Itu pertama pendaftaran calon hakim agung, itu yang sering kami lakukan juga di NTT. Seleksi terhadap calon hakim agung itu juga kami berproses di dalamnya. Penetapan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Berkaitan dengan calon hakim agung ini saya cerita sedikit ke Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa di ruangan ini 10-15 tahun yang akan datang ada yang menjadi hakim agung. Saya yakin dan percaya itu. Saya juga tidak tahu. Dulu kita di kampus tidak tahu bahwa nanti kita di KY. Jadi saya yakin dan percaya bahwa di dalam ruangan ini 10 tahun yang akan datang ada yang jadi hakim agung. Saya ceritakan sedikit. Banyak calon hakim agung itu di kemampuan akademik itu mereka menempati rating yang tertinggi, tetapi jatuh ketika berkaitan dengan rekam jejak. Itu karena selama mereka menjabat ada hal-hal kecil yang mungkin saja mereka tidak sadari. Salah satu contoh, pernah kami seleksi calon hakim agung, itu hakim itu pernah menjadi pimpin lah di wilayah kita. Ternyata dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dia pernah menyidangkan kasus yang dimana istrinya itu menjadi notaris dan dia tidak mengundurkan diri. Itu sekitar tahun 93. Ternyata itu masih ada rekam jejaknya. Itu yang membuat dia tidak lolos. Jadi ternyata dia menyidangkan perkara yang di dalamnya itu perkara perdata. Istrinya itu menjadi notaris. Dan dia tidak mengundurkan diri. Itu tahun 90-an. Rupanya itu yang bikin dia tidak lolos. Padahal yang lain tuh dia sudah mantap. Itu kan yang berikut. Satu juga baru-baru, saya tidak perlu cerita tempatnya. Beliau itu sekarang sudah menjadi hakim tinggi, ketua di salah satu tempat. Karena dia dulu pernah bertugas di NTT, kita melakukan tracking. Ternyata saya itu
kami pulang kerja langsung. Suara ini besar, Pak. Kita ini mantan pendemo, jadi suara besar. Jadi saya tanya, kalau ini kan biayanya besar, termasuk parkiran segala macam, ini kan biayanya besar. Ini uangnya dari mana? Kalau tidak ada dalam DIPA atau anggaran di pengadilan setempat. Dia bilang itu kami tetap itu kan hakim mereka saweran, lalu kami setiap kali pulang kantor kami datang kerja. Karena kita coba tanya hakim, kita tidak pernah saweran. Akhirnya kami bertemu, ternyata beliau ini waktu dia, karena ini kan kalau ketua-ketua ini kan mereka Forkompimda. Dan dia sangat punya hubungan yang dekat dengan bupati. Dan saya menelusuri, ternyata seluruh pemberian itu berasal dari Pak Bupati. Dan kita cek ke sumbernya, Bupati ambil dari salah satu kontraktor. Ya. Dan saya tanya, betul tidak? Dia bilang, Pak, saya yang selalu jemput Pak Ketua Pengadilan ini pakai motor ke rumah jabatannya Bupati. Betul. Saya siap untuk disumpah dan saya siap juga untuk buat surat pernyataan. Saya siap dipanggil. Ternyata saya yang jemput. Beliau itu saya ini pengacara senior di sini. Saya juga bukan orang yang suci, Pak. Saya ini orang berdosa. Tapi kalau kita cari hakim agung, saya siap untuk buka-bukan. Saya ini juga pemain di sini, Pak. Ini pengacara yang bilang, Pak, saya ini pemain di sini. Tapi karena Bapak cadang untuk cari calon hakim agung, saya juga akan buka. Nanti saya siap untuk diperiksa. Saya yang jemput dia, Pak. Untuk lapangan tenis itu saya tahu. Dia sebut kontraktor ini itu kedekatan dengan partai ini, dan dana itu saya tahu, Pak. Karena dia minta ke bupati itu di hadapan saya. Saya yang jemput dia hampir setiap sore. Sudah. Ternyata ketika kita telusuri, saya ketemu dengan kepala Kejari. Kepala Kejari itu ternyata punya dokumen. Dia bilang, Pak, kalau dia jadi hakim agung, saya tidak percaya KY lagi. Saya bilang, kenapa? Pak, dia itu pernah membuat semacam menjadi notaris lah begitu. Ada mengambil uang di bank dan dia menandatangani untuk menjadi semacam notaris lah begitulah. Untuk dibawa ke bank bahwa sudah ada persetujuan dari para pihak sudah menghadap ke saya dan saya setujui, saya akan bertanggung jawab untuk pencairan uang di bank. Jadi itu dokumen itu ditunjukkan oleh Pak Kejari ke saya. Artinya info A1 dan akhirnya dia tidak lulus. Artinya saya ceritakan begini, kenapa saya menceritakan begini bukan berarti saya bilang kami itu hebat dalam tergin, tidak. Saya hanya mengingatkan bahwa bapak mereka ini ke depannya akan menjadi calon hakim agung. Banyak orang dekat dengan kita saat kita menjabat. Setelah kita pindah, mungkin ada orang lain datang yang lebih baik dari kita. Jadi itu cerita untuk kita refleksikan karena kita punya karir kan masih ke depan. Next. Tugas Komisi Yudisial itu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jadi pemantauan ini kan bisa juga pemantauan persidangan. Seperti yang kemarin kita lakukan, lagi heboh di Kupang sekarang, sidang pembunuhan setiap hari saya di pengadilan. Karena tidak datang hilang muka tuh Pak, Kapolresta juga ada, orang jadi kejati juga tidak ada. Jadi kalau kita tidak datang juga nanti orang sorot kita. Jadi mau tidak mau, bukan memang tugas, jadi harus pergi. Itu melakukan pemantauan persidangan, menerima lapor masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KPPH, verifikasi dan klarifikasi, memutus benarnya tidak laporan dugaan pelanggaran kode etik, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang atau perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan martabat serta perilaku hakim, meningkatkan kesejahteraan hakim, meminta bantuan penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam adanya dugaan pelanggaran KPPH. Jadi KY itu tidak seperti KPK. Kalau KPK melakukan penyadapan dan perekaman tidak perlu izin kepada siapa-siapa. Kalau KY harus izin. Karena itu perintah undang-undang harus melalui izin. Dan permintaan itu harus ada dugaan dulu, pelanggaran kode etik dulu. Kalau tidak ada dugaan pelanggaran terus kalau kita minta itu juga tidak boleh. Jadi kalau KPK kapan saja bisa sadap, kalau KY tidak boleh. Itu undang-undang bilang tidak boleh. Yang berikut peningkatan kesejahteraan hakim. Bapak ibu mereka sudah sejahtera belum? Kalau bapak mereka belum sejahtera, kami yang salah. Karena di undang-undang mengamanatkan kita untuk peningkatan kesejahteraan hakim. Ya. Kalau kita lihat Pak Rasid, kalau kita lihat kan, mohon maaf, kalau saya tidak salah, ya kalau ketua pengadilan itu sekitar 20-an juta. Kalau saya tidak salah, kalau saya salah Bapak koreksi karena Bapak yang terima. Iya. Saya itu
kesempatan bertemu dengan salah satu ketua pengadilan. Dia bilang, "Pak, gimana tuh? Kami itu gaji kurang. Kami itu susah, Pak." Saya bilang dia, "Ibu, saya itu bapak saya petani di kampung. Kami 7 orang. Bapak saya petani. Saya anak bungsu. Saya bisa kuliah di Kupang. Dan saya juga bisa kuliah S2. Padahal kami tidak pernah terima uang bulanan. Dan di kampung itu rata-rata kalau pegawai itu kepala sekolah paling tinggi di kampung. Mereka bisa kasih kuliah anak di Jogja. 1 di Kupang. Kalau gaji 20 juta kurang, saya mohon maaf saja. Ya, kita renung saja. Iya. Ya toh, Pak, toh, kita mau makan apa? Memang kalau kita manusia itu kadang-kadang begitu, Pak. Selalu tidak puas dengan apa yang ada. Karena apa? Mungkin juga karena kita kurang bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, selalu kurang. Kalau kita bersyukur, selalu merasa dicukupkan. Karena saya ini kan pencinta Ustadz, dulu saya suka AEG, sekarang saya suka Ustadz yang orang Makassar itu. Dasat Latif. Ya, itu saya di kantor saya sering nonton. Jadi ada teman bilang, "Oi, Pak, ini lama-lama masuk Islam." Saya bilang, "Ini salah. Kita ambil hikmahnya, bukan kita mau masuk agama lain. Kita ambil hikmahnya." Dan saya itu sangat mengidolakan Gusmus. Seluruh puisinya Gusmus itu saya tahu semua, Bos. Selain puisinya Biji Tukul. Gusmus itu saya tahu semua karena saya sangat mengidolakan. Jadi kalau kami di KS saya bilang saya ini NU cabang Katolik. Ya. Ya. Jadi kita karena kurang bersyukur, Pak. Kalau kita bersyukur, saya yakin cukup. Karena kita tuh kalau sudah makan KFC, kita mau makan McD. Setelah itu kita mau makan di Bambu Kuning, itu yang masalahnya. Kalau kita bersyukur, saya yakin pasti selalu dicukupkan. Karena menurut para ustadz, jangan berdoa untuk minta kekayaan, minta dicukupkan. Iya, Bos. Iya. Jangan minta untuk kaya, minta cukup. Kaya orang punya, uang kita punya. Yang berikut, kita juga harus ikhlas. Kadang kita tidak ikhlas itu yang membuat kita merasa kehilangan, kekurangan. Orang punya rezeki, aduh kenapa bukan saya? Karena kita tidak ikhlas. Iya. Jadi tadi kalau 20 juta, coba kita lihat penangkapan ketua pengadilan tinggi Manado, gajinya 50-an juta. Itu kan kita sayangkan. Kita sangat sayangkan. Jadi tadi karena saya lihat ini orang kurang bersyukur. Yang berikut, dia kurang ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu tidak akan mendapat ridho, katanya. Kita lanjut. Kita lanjut. Next. Adinda, next. Yang berikut, prinsip penanganan laporan. Salah satu amanat adalah penanganan laporan dari KY itu harus dilakukan secara cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, termasuk tidak mengurangi hak pelapor, saksi, ahli, dan terlapor. Jadi kalau di KY itu apa? Kalau pemeriksaan terhadap hakim di kantor itu, kalau seluruh pemeriksaan terhadap pelapor, ahli itu sudah dilakukan, baru hakimnya itu diperiksa. Dan pemeriksaan terhadap hakim itu jarang juga. Kalau saya di KY itu jarang juga. Karena mohon maaf, hakim ini juga kan bukan kaleng-kaleng tuh, Bos. Hakim ini kan ya, jabatan hakim itu di luar sana, Bapak Ibu. Di luar sana orang itu menganggap hakim itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tidak merasakan. Tetapi kalau coba kita datang ke pengadilan, dia mau pengacara hebat, tetap tunduk di hadapan hakim. Mau Hotman Paris, Otto Hasibuan tetap tunduk kalau di hadapan hakim. Yang mulia siap. Diam, semua diam. Ya. Mau dia jaksa hebat, hakim. Mau pengacara hebat, mau polisi hebat, kalau di hadapan hakim semua tidak ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu coba membayangkan, Bapak Ibu mereka punya profesi. Saya kemarin ditawarkan, "Adik, kamu ini kan masih muda, bisa jadi hakim." Saya bilang saya tidak bisa jadi hakim. Kalau saya selalu ditawarkan, "Kau ikut seleksi hakim lah, kau masih muda." Saya bilang saya tidak bisa. Kenapa? Karena hakim itu saya refleksikan setelah saya di KY. Hakim itu adalah orang yang memilih hidup di jalan yang sunyi. Iya. Hakim itu tidak bisa dia di tengah keramaian. Dia selalu memilih untuk di jalan yang sunyi. Dia bertemu dengan orang, tiba-tiba ada pihak yang datang, dipikir sudah bersama-sama. Kan begitu. Kalau ke tempat karaoke katanya tidak boleh, padahal mungkin dia refreshing karena istrinya di Keva, soe dia di Kupang, dia butuh refreshing. Iya. Iya kan? Dia butuh refreshing. Orang mulai, hakim kan tidak boleh.
Iya. Bisa juga dia refreshing. Karena ada karaoke keluarga. Iya, selain ada karaoke yang lain-lain, tapi dia kan butuh refreshing. Itu juga selalu disalah persepsikan. Karena posisi dia yang mulia itulah, sehingga membuat dia itu menjadi sorotan. Presiden itu kita tidak pernah sapa yang mulia, tapi presiden hanya menyapa yang mulia itu kecuali duta besar negara sahabat. Selain itu hanya hakim saja yang kita sapa dengan mulia. Atau Bapak Ibu pernah dengar ada orang sapa yang lain dengan yang mulia? Tidak ada tuh. Jadi kita tunjukkan kemuliaan kita dalam karya kita tuh. Ya. Next. Yang berikut, kesalahan persepsi. Jadi ini kesalahan persepsi saya perlu juga ceritakan ke Bapak Ibu, karena juga orang itu datang ke KY minta rubah putusan. Mana kita bisa rubah putusan hakim? Itu kan dia bertanggung jawab dengan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang bisa merubah itu. Boleh rubah kalau banding, kasasi, PK. Jadi masyarakat tuh kadang datang, ini bagaimana putusan nih, KY rubah. Aduh, tidak bisa bos. Tuhan Allah saja tidak bisa rubah apalagi KY. Karena iya, yang berikut, ada yang juga bilang memerintahkan ketua pengadilan untuk melakukan penundaan eksekusi. Ada juga datang ke kantor minta tunda eksekusi. Kita sudah tahu, kadang juga tunda eksekusi juga mainan juga. Iya. Makanya saya setuju kalau ada perma tentang tidak bisa membatalkan eksekusi itu. Ada kan perma tentang itu. Kadang itu juga mainan juga untuk menghambat-hambat proses eksekusi itu kan. Ya kita tahu pengacara ini kan Bapak Ibu sering ketemu aja, begitu sudah. Yang berikut, memerintahkan agar majelis hakim diganti. Itu sudah ulang-ulang. Hakim satu tuh Pak, kami kalau omong tuh selalu dibatasi. Minta diganti, kita tidak bisa ganti Pak. Itu kewenangan ketua pengadilan. Ada juga minta rubah status tahanan. Itu juga tidak bisa. KY tidak punya kewenangan. Yang berikut, mempengaruhi majelis hakim memeriksa dan memutus suatu perkara yang sedang berjalan. Tolong kasih tahu hakim dulu. Itu Pak, tidak boleh. Kita juga ada kode etik, nanti orang pecat kita. Iya. Yang berikut, laporan terkait dengan panitera. Orang juga sering lapor panitera ke kita. Iya. Sering lapor panitera. Panitera juga bukan kewenangan. Kalau panitera itu alamannya di Bawas. Kalau di sini cuma hakim saja. Kalau panitera tidak. Karena mohon maaf saja, di setiap kali penangkapan hakim selalu saja, tidak sering juga ada paniteranya. Ya. Dan memang kadang-kadang juga begitu Pak. Saya kapan hari itu ada satu kasus, seorang ibu tuh orang Timor Leste. Saya ceritakan saja. Yang penting saya tersebut nama dan nomor perkara. Dia datang bawa dan anaknya ke ruangan saya sedang menyusui Pak. Saya rasa sedih sekali. Sebagai orang yang kita selalu memperjuangkan hak-hak orang, dia datang ke ruangan saya sambil menyusui anaknya. Menurut dia ceritanya suaminya itu pulang pesta, melerai orang bertengkar di jalan, tapi suaminya dijadikan sebagai tersangka. Menurut dia bahwa suaminya itu dalam perjalanan pulang pesta melihat orang itu berkelahi. Suaminya yang melerai, bukan suaminya itu yang ikut dalam pertengkaran itu, tapi dia dijadikan. Pas mau putusan, dia bilang, Pak tadi malam tuh saya ditelepon hampir 20 kali. Kenapa? Ini pengacara minta uang, berapa? 20 juta. Kalau kasih uang 20 juta hukumannya ringan. Karena tadi juga kata pengacara dia sudah ketemu dengan panitera. Saya pikir, mana mungkin hakim minta uang 20 juta, mereka kan 3 orang. Iya dong. Tidak mungkin minta uang. Ya, kalau dia rakus mungkin, karena namanya kalau orang rakus Pak 1 juta saja dia mau. Iya dong. Tetapi kalau kita pakai logika, gajinya puluhan juta, mana mungkin dia mau cari uang receh begitu untuk dia punya masa depan. Ternyata setelah kita cross check, itu permintaan di bawah. Jadi kadang-kadang juga begitu Pak. Jadi saya juga kalau berkunjung ke pengadilan saya bilang, kalau buat putusan itu panitera jangan tahu. Kalau Pak, mohon maaf ya, Bapak bukan saya sangka buruk. Saya tidak bermaksud sangka buruk terhadap panitera, tapi sebaiknya kalau putusan itu jangan tahu. Karena begini, kalau dia sudah tahu, karena kan dia tahu dia bilang begini, ini kasih kalau bebas. Padahal memang dia sudah tahu bebas.
Jadi setelah bebas dia bilang, itu tuh untung saya bantu tuh. Padahal memang dia sudah tahu, dia sudah baca putusan. Jadi kepada para hakim, mohonlah, kalau pertimbangan mungkin dibaca, tetapi kalau di amar putusan jangan. Ya, kadang-kadang ya barang itu bisa jadi jualan karena ini barang mahal, ini barang mewah. Ya, jadi kalau pertimbangan hukum mungkin dia bisa baca karena dia kan mencatat segala macam. Tetapi kalau di amar, mohon jangan, karena itu bisa juga diperdagangkan. Saya tidak bermaksud sangka buruk, tapi ini saya ceritakan ini karena kita merefleksi dari pengalaman. Next. Jadi ini jenis rekomendasi sanksi juga harus saya sampaikan. Itu kan ada teguran lisan, usulan sanksi sedang, sanksi berat, pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Saya bilang hakim itu cukup saja dia non palu saja dia sudah pusing kalau tidak ikut sidang ini, Pak. Kita datang ke pengadilan, bayangkan saja kita hanya putar-putar tidak pegang palu. Iya dong. Dan katanya kalau non palu itu hanya terima gaji pokok kok. Coba Bapak bayangkan, kalau setiap bulan 25 juta, baru tiba-tiba hanya terima 3 juta gaji pokok. Bahaya, Bos. Di rumah orang bisa kasih cerai kita. Iya. Karena 20 juta tuh dia sudah ini untuk pendidikan anak, ya kan? Ini biaya untuk istri. Karena istri itu mahal. Karena apalagi di tempat arisan, mohon maaf, di arisan dia bilang, "Saya ini ibu ketua pengadilan." Itu beda, Bos. Itu dia punya gaya itu beda, bawaannya beda, dia punya goyangan beda kalau ibu ketua pengadilan. Iya. Iya. Kalau dia sudah ibu ketua pengadilan, itu beda. Itu beda. Itu dia punya gaya beda. Jadi kalau ya saya sudah tahu karena kita juga sering ya, saya masih muda cuma kita juga sudah agak banyak bergaul lah. Jadi kalau kita kan bisa lihat kalau gaya istri pejabat kan kita sudah tahu tuh, Pak. Jadi kalau sudah 20-an juta tiba-tiba dia turun jadi gaji pokok saja, itu masalah, Bos. Ya. Jadi saya omong guyon begini itu jangan dibawa ke hati ya. Ini dalam rangka kita saling mengingatkan. Jadi ada non palu, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Kalau pemberhentian tetap tidak dengan hormat kan tidak ada uang pensiun. Syukur kalau pemberhentian tetap tetapi dengan hak pensiun, kan bisa jadi pengacara tapi masih terima gaji pensiun. Tapi kalau pemberhentian tetap tidak dengan hormat kan dianggap saja dari dulu kita tidak pernah buat apa-apa sehingga tidak ada penghargaan dari negara. Next. Masih ada. Masih banyak. Karena ini sampai jam 3. Ya, masih. Majelis Kehormatan Hakim, saya juga perlu ini Majelis Kehormatan Hakim supaya senior-senior pasti sudah tahu semua bahwa kalau sanksi berat itu tidak diputuskan oleh KY, tetapi itu harus ada Majelis Kehormatan Hakim sehingga hakim punya ruang untuk melakukan pembelaan diri di MKH. Jadi kalau MKH itu kan dalam hal terlapor kena sanksi berat berupa pemberhentian tetap, maka harus dibentuk Majelis Kehormatan Hakim. Jadi Majelis Kehormatan Hakim itu kan komposisinya terdiri dari 3 hakim agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial. Anggota MKH bukan merupakan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kalau setahu saya DMA itu melakukan pemeriksaan itu hakim pengawas ya, bukan hakim agung. Kalau setahu saya hakim pengawas yang selevel dengan hakim tinggi, betul ya? Jadi kalau MKH pledoi diterima ya mungkin sanksinya kecil, tapi kalau tidak diterima ada 2 kemungkinan, ada pensiun dan tidak ada pensiunnya. Next. Kode etik ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena tadi juga saya sudah bagi. Kalau sekarang ini kita kemana-mana itu zona integritas, wilayah bebas bersih melayani, WBBM segala macam itu. Tapi saya selalu bilang
kalau kita sudah mulai darah beli, tidak perlu ada zona integritas. Karena zona integritas itu di hati, bukan di spanduk yang di kantor itu. Karena zona integritas yang di spanduk dan kantor itu biayanya besar. Padahal tidak ada dipanya. Saya sudah tahu, itu tidak ada dipanya. Saya sudah tahu semua. Karena sering kita berkunjung ke pengadilan itu banyak hakim yang mengeluh. Pak, kami itu selalu dipungut untuk, kenapa? Ini untuk pembangunan zona integritas ini. Kita mau bangun zona integritas tapi sudah ada orang yang mengeluh. Jangan sampai kita bangun di atas air mata orang. Ya, karena saya jujur saja, banyak yang mengeluh. Dan terbukti, Pengadilan Negeri Semarang kan pernah di polis lain karena ada laporan dari Maki dan itu kan karena mohon maaf saja, kalau tidak ada dananya, membangun barang itu kan biayanya besar tuh bos, Bapak Ketua. Iya, ada bangun saung segala macam. Kalau tidak ada dipa, mohon maaf saja kalau orang curiga. Iya. Jadi kalau saya meskipun dituntut bahwa harus zona, kalau tidak ada uang saya tidak mau bangun, saya tidak mau pusing. Iya kan? Kalau Bapak mau supaya wajah ini bagus, kasih uang. Kalau tidak kasih uang, mohon maaf, aku begini adanya. Iya. Kohormati keputusanmu apapun yang terjadi. Iya. Mau pindahkan saya tidak apa-apa karena memang saya tidak bisa kalau tidak ada uang. Iya. Itu. Jadi kalau saya mohon maaf, kalau kode etik, pedoman, terus zona integritas, yang paling penting itu kita bangun di hati. Itu yang paling penting. Karena menurut saya integritas itu tidak ada zonanya. Anda memasuki kawasan anti korupsi. Anti korupsi itu menurut saya tidak boleh ada kawasannya. Di mana-mana tidak boleh. Tidak boleh ada kawasan, ada zona, tidak boleh ada zona. Barang itu ada di hati. Kalau kita pakai zona, keluar dari zona kan boleh. Iya. Iya, jangan pakai zona. Jangan pakai zona, itu harus di hati. Jadi saya tidak usah apa lagi ya, ini sudah ada di buku dan di sini. Next. Yang berikut saya sampaikan sedikit tentang rekapitulasi laporan masyarakat terhadap Komisi Yudisial. Jadi jumlah laporan itu tahun 2021 Komisi Yudisial itu menerima 2.501 laporan masyarakat. Itu 2021. Itu 2.501 laporan masyarakat. Tentu laporan itu banyak yang tidak terbukti, ada yang salah alamat, tentu. Jadi jenis laporan itu ada yang langsung ke KY, pos dan tembusan dan segala macam. Itu totalnya 2.501 laporan ke Komisi Yudisial. Kalau 2.501 laporan itu diperiksa semua, bahaya juga. Next. 10 besar lokasi pengaduan itu NTT urutan ke-9. Ini bukan hoax bos, saya pakai data ini. Ya. Jadi kalau 10 besar lokasi pengaduan terbesar untuk Indonesia itu NTT urutan ke-9. Padahal NTT itu provinsi yang jumlah penduduknya paling sedikit. Ya kan? Kalau paling banyak itu kan Jawa Barat, Jawa Timur, DKI. Kalau NTT kan jumlah penduduknya paling sedikit. Jadi kalau kita lihat dari sebaran jumlah penduduk, berarti NTT itu banyak. Meskipun secara angkanya dia itu urutan ke 942 laporan, tetapi kalau penduduknya kecil, laporan sebanyak berarti besar. Karena kita bisa lihat dari jumlah penduduk, dari segi geografis, orang ada di kepulauan dan segala macam, tapi kita masuk 10 besar. Ya? Yuk, itu sudah. Yang berikut rekomendasi penjatuhan sanksi. Ini untuk 2021 ya. Untuk rekomendasi penjatuhan sanksi, teguran lisan 6, teguran tertulis 35, pernyataan tidak puas 30, penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun itu 1. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun itu ada 5. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun 4. Hakim non palu paling lama 6 bulan 8. Hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun itu ada 2. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun ada 4. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun 1, dengan tidak hormat 1. Jadi total 97 rekomendasi penjatuhan sanksi. Pertanyaan sekarang, dari 97 rekomendasi penjatuhan sanksi itu terlaksana tidak? Tanyakanlah saja kepada Mahkamah Agung, karena itulah kewenangan mereka.
Kalau bukan kepada rumput yang bergoyang, kita tanya ke Mahkamah Agung. Ya. Karena kita kerja sesuai dengan tupoksi kita, jangan overlapping. Berikut, jelas ya. Jadi kalau saya omong ada hakim yang dijatuhi sanksi, ada data, bukan hoax dan bukan kaleng-kaleng. Next. Yang berikut laporan masyarakat triwulan pertama tahun 2022. Jadi ini 2002 ini 3 bulan itu sudah ada 385 laporan. 385 laporan yang mendominasi itu perkara perdata 182 laporan, pidana 93 laporan, TUN 26 laporan, agama 25 laporan, tipikor 13, niaga 13, PHI 12, lingkungan 5 laporan, militer 4 laporan, lainnya 12 laporan. Kalau lainnya itu berkaitan dengan perilaku murni. Jadi kalau yang TUN agama itu kan laporan berkaitan dengan kasus yang agama TUN. Tetapi kalau lainnya itu perilaku murni. Perilaku murni itu kan kita sudah tahu. Saya soal perilaku murni Bapak Ibu, akhir-akhir ini tren penjatuhan sanksi itu bukan karena laporan yang berkaitan dengan perkara, tetapi lebih banyak kepada perilaku murni. Kalau kita mengikuti perkembangan pemberitaan media, itu kan rata-rata penangkapan penjatuhan sanksi itu kan didominasi oleh perilaku murni. Itu misalnya tadi pembentukan keluarga baru, itu juga perilaku murni, Bapak Rashid. Ya, kadang makanya sekarang lebih banyak itu pembentukan keluarga baru. Ya, namanya kita manusia. Kalau 5 tahun kita tugas di Kupang, istri di Surabaya, waktu COVID, harga tiket naik, itu masalah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Iya, iya, iya. Kalau kita tidak setiap hari, mohon maaf, selalu bertemu dengan staf di kantor, ini juga masalah juga, ya kan? Baru mama tua ada di Surabaya. Rata-rata home base-nya kan di Surabaya karena Kupang dan Surabaya dekat. Rata-rata kan, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak apa, tapi rata-rata kalau kita Bapak mohon maaf, ini di sini bersama keluarga tidak, kami bujang lokal. Itu juga trennya banyak. Konon juga katanya laki-laki itu dia kaya dulu baru nakal. Kalau mohon maaf, ini bukan dari saya. Konon katanya laki-laki itu kaya dulu baru nakal. Kalau perempuan, mohon maaf, nakal dulu baru kaya. Iya, iya Pak. Gaji kalau kita jujur saja, kalau gaji sudah 40 juta ini kita punya gaya hidup sudah beda. Iya, kalau gaji sudah 40 juta tuh dia punya goyangan sudah beda. Kalau gaji 2 juta, kita masih makan di rumah tahu tempe apa adanya. Dia naik 3 juta, sudah mulai ada lalapan sedikit. Ya. Kalau dia sudah naik 5 juta, kadang Sabtu Minggu kita ke KFC. Ya. Kalau dia sudah naik 8 juta, ya kadang KFC. Dan naik 10 juta, itu kita sudah mulai kadang Grab saja mama tidak usah masak. Ya. Jadi perubahan gaya hidup itu juga karena apa? Ekonomi itu juga mempengaruhi gaya hidup. Dan itu juga akhirnya, mohon maaf, karena uang banyak tuh, tinggal telepon datang. Mohon maaf, sekarang ini gampang. Mau cewek gampang, open BO jalan lancar. Nah, kita juga melakukan itu, riset itu. Kenapa sekarang itu banyak laporan tentang itu? Tentang, tidak lagi tentang perkara di pengadilan, tetapi lebih banyak perkara murni. Mungkin diduga karena kesejahteraan ini juga mempengaruhi perilaku. Iya, kalau uang banyak ini kan kita mau apa saja itu, Bos. 40 juta 1 bulan, ketua pengadilan negeri kelas 1 Kupang, 40 juta, itu bukan kecil. Di kampung itu kepala sekolah, gaji 5 juta itu sudah ongkos anak di Jogja, di Kupang. Ya, jadi kadang-kadang kesejahteraan itu juga mempengaruhi gaya hidup. Mungkin Bapak Ibu tidak sepakat, tapi itu riset. Ya, yang berikut tentang perilaku murni. Rata-rata sekarang itu penjatuhan sanksi itu tentang itu. Jadi kalau tren sekarang laporan di KY itu rata-rata tuh laporannya tuh tentang begini. Tentang putusan itu laporannya itu berupa, Pak, kami itu di pengadilan waktu di sidang itu kami tidak omong begitu. Tetapi kok di putusan ada. Itu sering. Dan sering kita lakukan pemeriksaan di mana-mana itu karena itu. Di putusan ada dan banyak juga. Waktu di persidangan dihadirkan 5 saksi, tetapi di putusan itu hanya dimuat 4 saksi. Ada yang lebih. Ini ada banyak. Akhirnya yang perlu kita lakukan adalah kita minta
periksa panitera untuk membuka berita acara sidang. Karena dari berita acara sidang itu kita bisa lihat, karena semua itu kan sumbernya kan dari BAS kan, berita acara sidang. Dari berita acara sidang itulah dibuat putusannya. Jadi kalau di putusan dengan berita acara sidang itu sama, berarti sudah betul. Tetapi kalau berita acara sidang lain, putusan lain, itu namanya sein kiri belok kanan. Itu kecelakaan. Iya. Karena berita acara sidangnya lain, kok putusannya lain? Karena kita kasih contoh, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mengalami. Ada yang laporan itu di NTT tapi kopnya Pengadilan Negeri Tarakan. Jelas-jelas copy paste. Iya, kok ini Pengadilan Negeri Tarakan? Wih, ini tidak benar ini. Artinya mohon maaf ya, ini copy paste. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya kalau datang ke pengadilan itu kadang kita sedih. Orang yang datang ke pengadilan itu pasti dia sedang dalam posisi yang galau. Pasti orang mau dia penggugat tergugat, dia datang ke pengadilan pasti dia dalam posisi galau. Dia sedang mempertaruhkan martabat, harga diri keluarga, sedang mempertaruhkan haknya. Tiba-tiba kalau putusan copy paste itu bagaimana? Kalau kita masyarakat kita baca kita marah tidak? Pasti kita marah. Kok ini kita ini keluar uang bayar pengacara, tiba-tiba di pengadilan di NTT kopnya Tarakan. Ini copy paste. Dan banyak laporan yang tentang perkara itu bukan soal pertimbangannya, tapi ada yang bilang, Pak, di waktu di persidangan saya tidak omong begitu, tetapi di putusan saya omong begini. Akhirnya pertimbangan itu memenangkan salah satu pihak. Misalnya begini, Pak, perkara perdata, saksi bilang saya menerangkan di persidangan itu bahwa saya tidak pernah tinggal di situ dan saya tidak tahu tentang tanah itu. Tapi di dalam situ ditulis bahwa saksi menerangkan bahwa dia tinggal 30 tahun di situ, dia akhirnya mengolah. Akhirnya kan hakim melihat bahwa kalau dia tinggal 30 tahun di situ, dia pernah olah, berarti dia kan tahu tentang batas-batas, dia kenal orangnya. Itu kan juga kan bisa mempengaruhi. Meskipun hal sepele tapi bisa mempengaruhi. Akhirnya itu yang dilaporkan. Kami kan tidak pernah menerangkan tentang itu. Kenapa di putusan ada? Sudah kita cek saja di berita acara sidang. Jadi di panitera, kalau di panitera berita acara sidang itu sesuai dengan putusan berarti tidak ada masalah. Tapi kalau beda, ini yang harus ditelusuri. Beda itu karena apa? Namanya manusia atau nah bisa juga ada human error dan lain-lain. Next. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja. Kalau ada yang lebih, saya mohon maaf. Yang kurang juga itulah kekurangan saya. Jadi ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan bersama. Saya kembalikan Kakandaku. Luar biasa. Beliau sudah dengan luas menggambarkan bagaimana perilaku hakim dan segala macam, terutama tadi kaitannya dengan rekapitulasi ya. Dari urutan ke-9 tidak ada satupun hakim agama di NTT yang pernah dilaporkan. Tepuk tangan untuk Pengadilan Agama se-NTT. Ini hal yang sangat luar biasa buat kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih memiliki waktu sebentar, jadi masih bisa kita buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin mau curhat dan segala macam, silakan. Ya, yang pertama kita kasih kesempatan kepada Labuan Bajo, terus yang kedua dari ND, yang ketiga dari Ruteng. Ya. Ya. Dipersilakan dari Labuan Bajo dulu. Ya, silakan. Mike, tolong panitia. Komiknya. Dari pihak hotel mungkin minta tolong disiapkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ketua KY Wilayah NTT. Saya sangat tertarik ya kalau bicara soal KY. Terus terang saya orang yang paling sangat tertarik karena KY itu salah satunya tadi Bapak menyebutkan bahwa kewenangan KY itu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim. Dan saya perlu hari ini menyampaikan kepada Bapak, saya salah satu hakim yang pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial dan saya mendapatkan keputusan dari Komisi Yudisial bahwa saya tidak ditemukan telah melakukan pelanggaran kode etik. Itu 2 kali Bapak. Pertama di tahun 2017 ketika saya masih berada di Pengadilan Agama Inde. Dan di tahun 2019 juga saya masih berada di Pengadilan Agama Inde, itu tentang perkara waris. Yang saya sangat sayangkan dari Komisi Yudisial, ketika kami dilaporkan dan tidak ditemukan melakukan pelanggaran, KY kemana? KY tidak pernah membackup kami untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan majelisnya termasuk saya, Ketua Pengadilan Agama Inde saat itu Bu Haja Asnia dengan salah satu rekan hakim dan Ketua Pengadilan Agama Inde yang lama Pak Ruslan dan salah satu rekan hakim yang sudah pindah di Bitung, tidak ditemukan melakukan pelanggaran, tetapi hanya putusan yang kami dapatkan. Saking bingungnya putusan itu saya sudah taruh di mana saya sudah nggak tahu, ya karena KY tidak membackup kami. Artinya martabat kami KY tidak jaga. Kemana KY? Harusnya KY memanggil pihak yang telah melaporkan ke kami dan memberikan penjelasan bahwa sudah diperiksa dan tidak menemui kesalahan. Karena terus terang saat itu saya berada di Ende dan kebetulan saya orang Ende, itu menjadi momok, menjadi pembicaraan bahwa sudah menerima sesuatu dan sesuatu ternyata tidak ada. Dan mohon itu bisa KY jelaskan kepada kami dan itu tidak, mudah-mudahan tidak terjadi untuk teman-teman yang lain lagi karena itu riskan sekali. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya kira kita sudah belajar tentang kode etik ya. Kode etik kita berbicara ya. Jadi tolong hargai pendapat orang. Tak kenal maka tak sayang seperti moderator tadi awal. Jadi saya bukan hakim Pak, ya. Tapi kami juga belajar hukum, ya. Nah, begini, terkait dengan kewenangan KY untuk merekrut calon hakim agung. Nah, kemudian kan prosesnya melalui lembaga yang kita sebut dengan politik tadi seperti Bapak sampaikan, yaitu lewat di fit and proper test oleh DPR, ya. Terkait dengan itu yang menjadi pertanyaan kita, apakah KY berwenang menyatakan bahwa fit and proper test yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim ketika terjadi unprofesional, ya, itu menyatakan bahwa fit and proper test tersebut, ya, terhadap calon hakim tadi dinyatakan batal demi hukum. Satu, ya, ya, bukan, diam dulu, makanya terkecoh kita. Satu, ya, ya, ini kan lembaga politik ini, ya, biar saya berdiri aja, ya, ya, nah, jangan hanya sekedar omong saja, kita kan. Yang kedua, ketika oknum ini kita sebut oknum ya, tidak semua KY amburadul,
dalam hal korupsi dan lain sebagainya, atau salah apanya unprofesional ya. Ketika oknum KY melakukan unprofesional dalam hal ini, misalnya dalam kong kali kong ya dengan calon hakim di ketika di fit and proper test di DPR, lembaga mana yang berhak untuk mengawasi KY? Karena saya lihat menurut hukum tata negara bahwa kedudukan KY itu walaupun lembaga ad hoc, dia adalah termasuk setara dengan lembaga tinggi negara, DPR, Presiden, MA dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita bicara soal KY, kemudian di Mahkamah Agung juga ada badan pengawas, semuanya kan dalam lingkup etik, yang pada akhirnya adanya satu putusan etik yang kemudian itu tidak bisa diuji oleh pengadilan fakta, misalnya dibawa ke pengadilan yang mengadili sebuah norma. Saya mau nanya gini aja Pak, karena agak muncul pikiran saya tadi. Andai kata bisakah di pengadilan etik itu mengadili 2 kali, manakala dalam kasus yang sama? Andai kata begini, saya melakukan satu kesalahan kode etik, dilaporkan ke badan pengawas. Oleh badan pengawas ternyata saya bersih, saya tidak bersalah. Lalu kemudian si pelapor lapor lagi ke KY dalam masalah yang sama. Dapatkah KY memeriksa hal itu? Nah, ini kalau kita karena membaca hal yang diberikan ini, otomatis sudah ada kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan KY dengan adanya kesepakatan bersama itu. Nah, yang kerap terjadi di lapangan kadang-kadang muncul semacam itu. Jika itu tidak tembus di Mahkamah Agung, dibawa ke KY. Oh, ternyata di KY bisa dibuka. Sepakat dengan Labuan Bajo tadi mengatakan, ketika itu pula dinyatakan tidak bersalah, tidak ada satu statement khusus bagi impersonal itu. Ini sebetulnya yang banyak ditunggu. Jadi semestinya harus ada klarifikasi secara terbuka bahwa hakim A, hakim B, hakim C ini memang senyatanya tidak bersalah. Nah, jika memang itu suatu tidak bersalah misalnya. Jadi saya menanyakannya ke situ aja Pak. Ya, jika memang sudah diajukan ke MA misalnya tidak salah, apakah bisa lagi maju ke sana ke KY kemudian diperiksa ulang lagi oleh KY ternyata salah, lalu kemudian karena kasusnya berat dibuatlah MKH misalnya, andai kata begitu. Ya, mohon pemikirannya Pak untuk hal ini. Terima kasih. Saya senang ada feedback balik, artinya bahwa kita tadi mendengarkan. Kalau tidak ada feedback balik berarti saya rasa tadi itu saya dicueki. Ternyata ada feedback balik, artinya saya senang Bapak Ibu mendengarkan pemaparan dari saya sehingga ada feedback balik. Pertama dari Ibu kita dari ND, Ibu ya. Tadi saya sampaikan bahwa selama saya di NTT belum ada laporan tentang pengadilan agama langsung ke kami. Berarti itu laporan langsung ke Jakarta. Jadi clear ya, tadi saya sampaikan bahwa selama saya di kantor KY NTT belum ada laporan ke kita. Kalau ada, berarti itu langsung ke Jakarta. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu, kami juga itu kadang ditanyakan begini, KY ini kami bingung, kami ini tidak pernah diperiksa, tetapi tiba-tiba kami mendapat surat bahwa laporan terhadap kami tidak terbukti. Kok tiba-tiba kami dapat surat bahwa laporan terhadap kami, ada laporan terhadap kami dan tidak terbukti? Ada juga pertanyaan seperti itu, Ibu. Dan karena komisi yudisial itu kan lembaga etik, kalau di polisi jaksa itu orang itu baru ditetapkan sebagai tersangka sudah konferensi pers, belum tentu orang itu bersalah. Tetapi kalau di KY kami menjamin bahwa selama belum ada putusan terhadap laporan itu, kepada siapapun tidak pernah disampaikan. Bahkan
pelapor dan terlapor itu tidak akan saling tahu sebelum ada pemeriksaan. Karena itu berkaitan dengan etik. Karena di Indonesia ini orang baru tersangka saja sudah dipublikasi dan seolah-olah dia bersalah, padahal di pengadilan itu dia bisa saja tidak bersalah. Sehingga kami tidak pernah mempublikasikan bahkan ke media atau kemanapun, sehingga kadang ada juga mengatakan KY itu tidak punya kerja karena wartawan datang berapa hakim siapa kita kan tidak pernah publikasikan Ibu karena berkaitan dengan itu. Coba dibayangkan kalau laporan masyarakat terhadap KY itu langsung dipublikasikan, pengadilan itu bisa rusak, Pak. Orang tidak akan percaya memang kok hakim itu sudah dilapor, meskipun belum tentu dia terbukti. Pasti di pengadilan itu orang sudah bangun opini macam-macam. Itulah makanya itu terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa bagaimana KY memanggil pelapor untuk menjelaskan bahwa tidak ada bukti. Setahu saya KY itu kalau tidak ada cukup bukti itu selalu surat itu juga tembusan disampaikan kepada pelapor, kepada pelapor bahwa terhadap laporan saudara tidak ditemukan bukti, sehingga itu juga ditembuskan disampaikan kepada hakim bahwa laporan terhadap saudara tidak ditemukan bukti. Dan juga itu disampaikan, surat itu juga disampaikan kepada terlapor. Karena saya sampaikan begini, karena saya itu selalu menerima surat tembusan, baik kepada pelapor, terlapor, dan kepada kami di NTT. Karena prosesnya mulai dari sini, kalau lapor kita, saya selalu menerima tembusan. Sehingga ada juga mereka tidak mendapat surat tembusan, datang ke kantor, saya tunjukkan ini sudah ada surat pemberitahuan bahwa laporan saudara itu tidak terbukti. Kalau memanggil itu rasanya belum pernah, tetapi kalau bersurat itu yang sering dilakukan. Kalau kita panggil orang ke Jakarta juga untuk menjelaskan bahwa laporan dia tidak terbukti juga kan butuh biaya itu Ibu. Dan kita juga kalau tadi Ibu sampaikan bahwa ada kemana KY, kami ini kan digosipkan di mana-mana. Itulah tadi saya bilang, hakim itu kan seperti artis. Hanya artis yang digosipkan di TV. Kalau dia bukan artis tidak digosipkan karena tidak laku. Di TV itu yang digosipkan itu artis. Kalau bukan artis tidak pernah digosipkan. Karena memang itu yang pemberitaan yang laku. Karena dia public figure. Kalau Ibu itu digosipkan karena memang Ibu public figure. Tetapi kalau kami harus meredam setiap mulut yang menggosipkan tentang itu, rasanya kami juga akan sangat kecapean. Jadi yang kita lakukan itu Ibu, mohon maaf, yang kami lakukan itu adalah kita juga selain menyurati kepada terlapor bahwa tidak terbukti, surat yang sama juga disampaikan kepada pelapor bahwa terhadap laporan saudara tidak bisa. Seperti yang tadi saya ceritakan awal tadi, Bapak Tua tadi selalu datang marah di kantor. Perkara mohon maaf kita sudah tutup. Kenapa? Karena memang Bapak waktu kita minta alat bukti tidak sampaikan bukti, kita tidak cukup. Bagaimana kita bisa membuktikan uang itu sampai ke hakim kalau Bapak tidak sampaikan buktinya? Nah itu mohon maaf Ibu, itu kita lewat surat. Kalau kita panggil perlapornya untuk menghadap lalu menjelaskan itu rasanya belum pernah. Itu selalu lewat surat Ibu. Silakan. Iya. Siap. Iya. Siap. Saya memahami itu bahwa yang Ibu dapatkan itu putusan. Itu kan sama juga yang didapatkan di pihak sebelah juga putusan, lalu ada surat pemberitahuan yang ditembuskan. Kalau soal efek jera itu kembali ke pihak masing-masing Ibu. Saya mohon maaf, kan di pengadilan biasa juga ada residivis juga yang selalu dihukum ulang-ulang juga tidak pernah jera juga. Jadi kalau efek jera itu kan kita kembali ke person masing-masing. Kalau karena dia kan yang melapor. Kalau efek jera itu kan dia yang merasakan. Kalau efek jera itu dikembalikan ke KY untuk memberikan efek jera, rasanya kadang juga di pengadilan juga residivis tidak pernah jera juga. Saya tidak bermaksud membela diri Ibu ya. Apa yang Ibu sampaikan itu juga mungkin koreksi untuk kami, yang akan saya sampaikan juga kalau nanti ada rapat dengan pimpinan saya akan sampaikan itu. Mungkin ya usulan dari Ibu dipanggil, diberikan, ataukah perlu ada dipublikasi secara luas supaya masyarakat itu tahu bahwa laporan itu mungkin menjadi masukan Ibu ya.
yang akan kita sampaikan kalau ada rapat dengan pimpinan, itu yang kita akan sampaikan. Mungkin begitu Ibu ya. 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 Kalau Ibu tidak puas, mohon maaf saya juga tidak bisa memuaskan Ibu. Tapi nanti kalau saya ke Ende, saya singgah di Pengadilan Agama Ende Ibu ya. Kita Ketua Labuan Bajo, ini yang kita harus ke Labuan Bajo. Ini kan Ibu, mereka ini daerah premium. Ini tidak main-main, Pak. Ya. Ya. Oh, ini bukan kaleng-kaleng. Tunggu, kita jawab yang lain dulu ya. Dari abang kita dari Ruteng, soal tadi, apakah soal begini Pak, ini saya harus pakai berdiri kalau jawab Bapak dari Ruteng ini. Karena begini, kita ini kan semua kewenangan kita itu kan sumbernya dari undang-undang. Jadi semua lembaga negara itu melaksanakan kewenangan itu kan sumbernya ada dari mandat dan delegasi. Ada delegasi dan mandatori. Kalau kita ini kan kewenangan yang bersumber dari undang atau pendelegasian langsung dari undang-undang, rasanya akan sulit ya kalau kita mau gugat DPR soal fit and proper test itu batal demi hukum. Lama-lama anggaran kita yang dipangkas oleh Komisi 3 ini. Bercanda. Tetapi begini Pak, KY itu tidak bisa untuk apa ya? Tadi yang Pak bilang, bisa tidak menggugatkan bahwa fit and proper test itu batal demi hukum yang Bapak itu tidak bisa karena kewenangan untuk melakukan fit and proper test itu kan undang-undang sudah sampaikan bahwa harus mengusulkan ke DPR. Itu kan bunyi undang-undang dasar, bukan undang-undang. Ini langsung dari undang-undang dasar mengharuskan bahwa itu harus disampaikan ke DPR. Lalu di DPR itulah dilakukan fit and proper test. Maka untuk mensiasati itu Pak, sekarang ini pertama kita berusaha untuk mengirimkan ke DPR itu kalau dibutuh 5 kan kirim 10. 10 itu harus yang terbaik. Sehingga kalau di antara 5 yang ditolak ya 5 itu juga sudah yang terbaik yang dilakukan oleh KY. Karena kita tidak mungkin apa ya menggugat atau apa soal fit and proper test. Itulah saya tadi sampaikan bahwa itu yang membuat banyak calon hakim yang tidak mau untuk mendaftar calon hakim karena mereka tahu ini kan proses politik di DPR. Tetapi banyak juga yang lolos. Dan saya tahu ada yang cerita bahwa mereka jadi hakim agung juga karena memang apalagi sekarang kan mohon maaf, waktu fit and proper test itu juga kan sekarang itu kan sudah terbuka. Jadi ketahuan siapa yang berkualitas, lalu ada mainan ke DPR ya, nanti DPR itu mendapat sanksi kalau ada pemilu kan. Jadi kita jujur saja memang karena undang-undang tidak memberikan ruang untuk itu. Seumpama kalau seumpama ya kita kalau ini kita orang hukum ini mesti harus jawab pasti nih. Kalau saya mau ya kita kalau bicara tentang mengumpama ya memang banyak yang bilang begitu. Kalau sudah DPR itu ya sudah ada ruang gelap di sana. Tetapi sepanjang orang tidak bisa membuktikan itu, rasanya sulit juga untuk kita menjustifikasi bahwa oh ini ada begitu. Kalau KY itu selalu tidak boleh tidak memberikan janji atau apapun kepada siapapun. Kalau ada yang meminta tolong dilaporkan. Itu kan selalu ada di website maupun di media. Yang berikut ada 2 pertanyaan tadi Pak ya? Yang kedua tadi oh betul. Siapa yang mengawasi KY? Pertanyaan ini juga selalu ditanyakan oleh mahasiswa kepada saya Pak. Selalu kalau saya bawa materi kemana-mana itu orang selalu tanya, nanti KY itu siapa yang awasi? Saya kadang juga betul juga ya. Tetapi begini, untuk kalau di dalam Undang-Undang 18 2011 itu ada tentang pembentukan Dewan Kehormatan untuk menyidangkan apabila anggota KY melakukan pelanggaran etik itu ada. Jadi kalau ada laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KY, maka akan dibentuk lembaga Dewan Kehormatan untuk menyidangkan itu. Jadi itu kan ada unsur masyarakat dan segala macamnya. Tetapi kalau pegawai biasa itu kan PNS yang sudah ada disiplin pegawai negeri sipil. Tapi kalau terhadap anggota KY itu kan sudah ada undang-undangnya bahwa kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan itu dibentuk lembaga, dibentuk semacam dewan etik untuk menyidangkan etik itu. Yang berikut, ada yang tanya, KY itu harus diawasi. Memang KY juga diawasi oleh masyarakat. Tetapi kenapa membedakan pengawasan terhadap hakim dan pengawasan terhadap KY? Karena begini. Kenapa bukan kita membeda-bedakan? Itu juga dilihat dari kekuasaan, Pak. Karena kekuasaan yang dipegang oleh hakim itu kan kekuasaan yang besar. Maka karena teorinya
kekuasaan yang besar itu cenderung disalahgunakan. Teori mengatakan begitu, bahwa kekuasaan, kayaknya kan hampir saja tidak punya kekuasaan yang besar. Kita kan tidak bisa menghukum orang segala macam. Mungkin karena kekuasaan yang besar yang dipegang oleh hakim itulah butuh ada satu pengawasan yang lebih besar terhadap hakim. Tapi terhadap pertanyaan Bapak, apakah siapa yang mengawasi KY? KY itu diawasi oleh masyarakat. Kalau masyarakat melihat ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, nanti akan dibentuk itu dewan. Sama kalau di KPK sekarang dewas itu sudah sudah permanen. Kalau di KY itu ada dulu baru dibentuk dewas, semacam dewas begitulah Pak. Itu dari saya Pak. Yang berikut abang kita di depan dari Labuan Bajo juga, dari ND kah? Ketua ND Pak. Baik, terhadap pertanyaan Bapak tadi soal apakah yang di etik itu kita bisa bawa ke nyata, ke peradilan umum. Tidak, pertama itu 2 kali itu kalau sudah disidangkan di Bawas, apakah masih bisa dibawa ke KY? Itu yang pertanyaan kedua. Yang pertama, apakah yang etik itu bisa ke nyata peradilan umum? Itu dapat saya jelaskan begini Pak. Kan kita harus membedakan mana itu pelanggaran etik dan mana itu pelanggaran hukum. Karena pelanggaran etika dengan hukum itu 2 hal yang berbeda. Karena etika itu berkaitan dengan kepatutan. Saya masuk dari luar, saya tidak tegur bapak mereka, saya sudah melanggar etika karena tidak patut. Masa ada orang di dalam, kan tidak melanggar hukum. Tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Dan jalurnya jelas. Kalau melanggar hukum, melanggar pidana, bawalah ke peradilan pidana. Kalau karena kita ada di peradilan etik, maka pasti biasanya begini. Kalau misalnya ada penangkapan terhadap itu kan pidana. Kalau dia sudah melanggar pidana kan pasti sudah melanggar etik. Itu kan tinggal dia jalani pidananya. Kalau dia belum diberhentikan, tinggal saja diajukan untuk dibawa ke MKH. Jadi itu Pak, itu dapat saya jelaskan. Jadi kalau orang yang melanggar pidana pasti dia melanggar etika. Tapi kalau melanggar etika belum tentu dia melanggar hukum. Jadi terhadap 2 ini kita pilakan. Jadi kalau dia di etik itu kalau ada pidananya silakan dibawa ke pidana. Tetapi kalau orang yang sudah dijatuhi pidana, pastikan dia sudah melanggar etika. Etiknya pasti sudah ada lah. Itu yang berikut tentang tadi itu. Ya. Kalau saya yang didulukan harus etiknya. Kalau saya biasanya kalau kita, tetapi kalau dalam hal tertangkap tangan kan tidak bisa kita mendahului etik. Kalau tertangkap tangan kan sudah langsung prosesnya berjalan pidananya. Tetapi kalau dalam hal etika yang duluan atau pidananya, bagi saya etik yang harus duluan. Karena itu kan profesinya harus duluan. Itu kalau saya. Dan biasanya di KY itu begitu, etikanya. Boleh juga. Tapi kalau di pidana kan berproses kan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, di pra penuntutan. Tapi kalau etik kan tidak perlu ada harus melalui polisi lagi, jaksa lagi kan. Kalau di etik kan kita sendiri yang tidak perlu ada proses dengan lembaga lain. Mungkin begitu Pak, sehingga lebih mudah kan etik duluan. Karena etik kan tidak perlu ada polisi, jaksa. Yang berikut soal tadi Pak, yang Bapak sampaikan tadi itu, memang akhir-akhir ini banyak juga yang lapornya dulu ke Bawas. Nanti di Bawas tidak terbukti bawa ke KY. Dan akhir-akhir ini yang lebih banyak itu kalau sudah proses di Bawas, yang saya lihat ya Pak, yang saya alami itu kalau prosesnya kalau yang ringan, kalau di bawah sudah mengatakan tidak, itu jarang diproses oleh Komisi Yudisial. Karena begini, ketika Bawas mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran, diproses oleh Komisi Yudisial tidak ada gunanya. Karena sanksi itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh KY. Jadi kalau Bawas bilang itu tidak masalah, kita bilang masalah, mau diapakan juga. Ya kan? Karena kita kan merekomendasikan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung lah yang punya hakim itu. Saya pikir logiknya begitu. Kalau Mahkamah Agung sudah bilang itu tidak salah, terus kalau kita bilang salah, lo yang menjatuhkan sanksi kan, yang menjalankan sanksi kan Mahkamah Agung, bukan kita. Tetapi dalam konteks untuk memberikan efek jerah mungkin. Tetapi kalau efektivitasnya, saya pikir kalau Bawas sudah bilang begitu. Tetapi lagi-lagi juga kadang ya kita bukan kita saling curiga. Kadang juga ya dalam proses itu karena mengapa perlu ada pengawasan internal di luar Bawas itu yang saya tidak perlu jelaskan lagi lah.
Itu ada Bapak tadi di belakang ada. Saya senang kalau ada banyak pertanyaan. Tes. Bapak Ibu, sayang waktu sudah habis karena kita masih ada session berikutnya. Beliau masih muda tapi sangat luar biasa, energik. Kita kasih aplaus sekali lagi. Ya. Dulu di kampus karena kebetulan adik leting saya, jadi ini beliau dipanggil anarki, ya Pak ya? Kalau di kampus, ya. Kalau di luar Henrikus Ara. Tapi kalau di kampus anarki. Pokoknya yang disebut anarki, beliau inilah sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, beliau hadir di pengadilan agama, beliau hadir di sini sebagaimana yang beliau sampaikan, semua karena cinta. Dan beliau menginginkan sebentar sebelum beliau pulang, beliau ingin foto bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi semua karena cinta. Mari kita tepuk tangan untuk beliau. Ya, Bapak Ibu, seharusnya masih ada beberapa yang ingin bertanya, terus ada yang angkat tangan dan segala macam. Sekali lagi saya sebagai moderator harus mengambil keputusan, kita cukupkan sekian. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon kita berdiri di depan ya untuk mengambil foto bersama beliau. Mungkin tadi ada Bapak Sekretaris atau Bapak Wakil, mohon, ya, mari Bapak Sekretaris mohon mendampingi beliau. Ini rombongan dari Pengadilan Tinggi Agama, sebagian sudah, ya. Mari Bapak di samping beliau, ya. Mohon izin Bapak, ya. Mohon izin, ya, kiri, ya. Sekali lagi, karena keterbatasan tempat, jadi Pak Anarki, jadi kita bagi aja ya, karena ya. Untuk wakil bisa di belakang sini, karena kebetulan tinggi, ya, supaya 2 kali foto, ya. Ya, monggo, enggak. Ini untuk wakil bisa di belakang, ya.
Ini enggak cukup ya? Enggak terlalu melebar. Berarti mohon maaf Bapak Ibu Wakil, kelihatannya enggak muat. Jadi Bapak Ibu Wakil kembali dulu. Ya, kembali dulu. Ketua ini enggak muat kiri kanan. Ya. Jadi untuk ketua dibagi, mungkin di belakang boleh sebagian. Ya. Ya. Mari Bapak, silakan. Ya. Ya, jempol. Izin yang di belakang mohon bergeser dulu sedikit, ya, karena masuk. Ya, ya.